ini reviewnya, kemudian ini rate-nya, ini fasilitasnya. Iya. Nanti kalau PCR-nya nanti sendiri, mereka lebih jelas. Berarti kalau sama TripAdvisor ya Pak ya? Nah iya, kenapa mesti dilindungi? Masa ini kan harusnya dia terbuka, kan hotel lebih banyak terbuka. Ya rangkul aja, ini hotel yang plus 300 ada 3 juta. Nah kalau mau pilih yang mana? Kan itu kan kalau terbuka, itu kan senang. Kalau informasi, kalau saya sih udah sekali masalah dengan informasi, itu jadi nggak percaya lagi kalau kita gitu. Itu penyakit, itu harusnya kan pemerintah kan harus melihat itu gitu. Nah makanya saya bilang ini aduh orang kita ini udah nggak ada harga diri ya. Saya pikir ini dalam keadaan Dari uang lebih susah sekarang Pak, saya katanya Pak. kan hukuman lebih berapa bulan lalu saya sudah bilang kita siap-siap aja nih kenakalan tingkat tinggi lah muncul oleh karena pandemi ekonomi sulit Iya, orang stres ekonomi jadi kemana-mana gitu ya. iya kalau mana pun bilang KPPS udah nggak bisa gampang ya. Jadi kita masih Pak Zen, jangan khawatir, kami kawal terus biar ada perbaikan. Terima kasih Pak Zen. Dinormalkanlah Amin, amin. Selamat malam, kita berdoa bersama dan minta bantuan Bu Irma tentunya. Bu Irma kata Pak Zen ada dugaan bahwa yang ngawasi bisa saja masuk ke lingkungan lingkaran setannya katanya. Waduh, kok kalau kayak gitu lebih bahaya lagi Bu Irma. Lah memang yang justru yang ngawasi itu yang terlibat. Ini kan persoalannya karena yang ngawasi terlibat. Kalau yang ngawasi nggak terlibat nggak akan terjadi Mas Atrofi. Sudahlah, makanya saya tadi bilang PHRI sebaiknya nggak usah ngeles, ya perbaiki aja ininya apa anggotanya gitu. Diperbaiki aja gitu. Karena kalau ngeles masyarakat udah jenuh ya dengan ngeles-ngeles seperti ini sudah jenuh. Karena masyarakat itu bukan masyarakat bodoh, mereka ngerti. Kan seperti itu, perbaiki saja, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah Anda perbaiki anggota-anggota Anda, kita bisa lihat. Ya kalau anggota Anda tidak terlibat gitu ya, tidak mau diajak hengki-pengki, nggak akan terjadi. Ini kan seperti itu. Tadi saya tanya, apakah pihak kota dapat untung atau enggak? Terus dijawab seperti ini. Ya kita tanya langsung ke penyidik. Kalau mau buka saja, kita nggak mau berandai-andai. Ini bukan soal berandai-andai, tapi sebuah keadaan kan Bu Irma. Ya jelas lah ya. Ini kita nggak usah berandai-andai. Makanya saya tadi bilang kepada pihak PHRI, kita tidak menunggu macam-macam, tapi tolong perbaiki saja lah. Kan seperti itu. Ya, ini jelas ada hengki-pengki, nggak mungkin enggak. Antara pihak hotel, antara penyelenggara karantina mandiri, petugas, pengawas, semuanya terlibat. Nggak mungkin enggak lah, bagi rata lah. Kenapa dari awal tidak dibuat seolah-olah profesional gitu ya? Dari awal apakah memang tercemar aroma tidak enaknya Bu Irma? Misal kalau mau fair ya sebaiknya dibuat produk katalog yang menarik, kemudian nanti biarkan pengguna jasanya memilih, bukan seperti sistem sekarang nih Bu Irma. Nah itu yang waktu itu disampaikan Pak Prof itu katanya ada yang turis bisa milih ya dengan buka program itu turis atau para karantina yang mau ikut karantina mandiri itu bisa memilih hotel, kemudian ada tarifnya gitu ya, ketersediaan tempat tidurnya katanya di situ ada. Tetapi faktanya menurut teman-teman yang dari luar negeri, faktanya sampai ke bandara diberikan poster, kemudian dikasih pilihan 12 juta atau 15 juta. Nah itu dia yang terjadi. Nah kemudian mana programnya gitu loh, program ini ada enggak gitu. Kalau diterusin nggak sih Bu karantina mandiri kayak gini daripada justru malah ngenakin pihak tertentu, oknum? Saya kira harusnya ini sudah dihentikan juga, sebenarnya juga nggak bagus juga Mas ya, karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi yang paling benar seperti yang Mas Atrofi bilang tadi, bikin katalog, beri katalog. Di bandara-bandara itu ada katalog supaya mereka bisa pilih. Oh, saya mau di sini, tinggal dihubungin aja. Ada aplikasi ya yang online dan sebagainya. Iya, ada yang seperti itu sampaikan itu benar-benar. Jadi makanya kalah sama TripAdvisor, apakah kita kerjasama saja sama misal Traveloka atau TripAdvisor? Iya, kalah, sangat. Kata Pak Eri gini Bu Irma, kata Pak Eri. Kenapa urusan ini nggak beres-beres ya? Mungkin yang
beresin juga ikutan nggak beres katanya. Iki kafe yo hengki banking ya Pak. Pak, kalau kayak gitu siapa yang bisa beresin? Masa kita berdua ke bandara sekarang kan tidak mungkin, Bu Irma. Saya sih yakin setelah Pak Presiden ya menyampaikan hal ini langsung gitu ya kepada pihak yang berwajib, saya kira mereka pasti akan segera. Saya sih masih berpositif thinking ya setelah Pak Presiden menyampaikan ini, tolong deh gitu ya Pak Kapolri bersih-bersih itu bandara gitu. Mau ada apa namanya keamanan dari anggota manapun gitu ya bersihin aja. Nah, kemudian lakukan pergantian per 2 bulan sehingga mereka nggak sempat hengki-hengki lagi gitu ya, 2 bulan ganti gitu, dirolling aja supaya nggak jadi mafia nih gitu. Itu yang paling Ini baru Jakarta ya, baru Sultan. Sementara yang akan dibuka sekarang adalah Denpasar. Nanti ada Samratulangi. Semakin jauh dari Jakarta semakin susah diawasi, Bu Irma. enggak lah, kalau menurut saya nggak susah kalau ada kemauan ya, kalau pihak kepolisian punya kemauan gitu ya untuk melakukan penertiban gitu ya, Satgas Covid juga bersama-sama dengan pihak kepolisian melakukan hal yang sama, duduk bersama, saya kira nggak ada yang sulit. Tinggal bagaimana punya kemauan untuk memperbaiki ini atau tidak, itu kan pertanyaan. Itu sudah berapa lama sih karantina sistem seperti ini, Bu Irma? Kenapa? Dan sudah berapa banyak uang yang diputarkan di situ ya? Wah, udah gila mas, udah gila menurut saya. Betapa bisa bantu ekonomi kan, Bu Irma artinya? Iya, betul. Dimanage lebih baik oleh negara atau negara yang untung daripada hanya oknum yang untung. Inilah yang menurut saya sebenarnya ini sebuah kelalaian ya, sebuah keabaian ya dari Satgas yang tadinya hanya fokus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tapi dia tidak fokus ya terhadap hal-hal yang detail ya, yang detail terkait dengan prosedur-prosedur agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan sangat profesional. Salah satunya termasuk masalah karantina mandiri ini, kan seperti itu. Kenapa nggak serahkan langsung saja ke Kementerian Pariwisata? Biar langsung diambil semuanya soal karantina. Ya, ini kan masalahnya ego sektoralnya nih. Ini kan ego sektoral mas yang bermain. Semua pihak merasa ini punya dia, ya kan? Nggak boleh orang lain ikut campur. Kenapa? Karena ya mau, ya itu tadi. Kalau rebutan memang dapat untung apa, Bu Irma? Untungnya Satu rapor aja nggak ngerti apa-apa nih, Bu Irma. Mewakili pendengar saja lah ibaratnya. untungnya banyak mas. Kalau nggak banyak nggak mungkin pada tarik tutup menutup dong. Jadi yang katanya pandemi itu bikin susah itu tidak benar ya? Pandemi itu bikin orang jadi kaya gitu? Pandemi itu bikin oknum-oknum, gitu loh. Bukan orang jadi kaya. Orang-orang banyak yang jatuh miskin karena pandemi, tapi oknum-oknum gitu ya, yang terlibat dalam pengentasan pandemi ini justru jadi kaya raya semua. Mas. Wah itu nggak boleh, Bu. Kita di luaran sana banyak yang susah makan, tapi ternyata ada oknum yang justru bikin perutnya gendut sendiri. Nah itu makanya saya sekali lagi terus ngomong sekali lagi pihak kepolisian tolong segera turun tangan, jangan mempermalukan presiden lah. Malu kan kalau presiden sampai ngomong seperti itu, dan presiden tahu dari seorang turis yang menyampaikan kepada seorang kepala negara. Gila Pak. Ya, ini saya bacakan ya, ini banyak sekali dukungan ke Bu Irma nih, saya akan bacakan nih dari Pak Bustami atau Bu Bustami di Tangerang. Katanya persoalan engki-pengki ini kalau menurut Bu Irma ini benar-benar telah memuakan rakyat. Menurut saya juga sama. Rakyat sudah tahu sebenarnya permainan memuakan dan cuma tidak bisa melakukan apa-apa rakyat. Jadi obatnya apa Bu untuk mereka? Ini pertanyaan dari Pak Bustami. Sementara ada Pak Jumar di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Saya apresiasi langkah Bu Irma selama ini. Pesan saya jadi Sri Kandi duduk di kursi itu, jadilah Sri Kandi yang mau turun ke bawah agar mata hati ibu-ibu nanti yang lainnya bisa dipahami oleh pejabat yang masih korup. Bravo untuk Bu Irma dan Elsinta. Ada Pak Eri tadi sudah saya baca, ini Pak Hazril. Pak Hazril Firdani untuk Bu Irma sebagai wakil rakyat, tolong sampaikan hal-hal yang disampaikan itu resmi ke dalam rapat kerja agar didengar langsung oleh pihak-pihak yang harus melakukan pekerjaannya dengan benar. Kami jengkel, kata Pak Hazril Firdani. Banyak yang berharap banyak dari Bu Irma ini, Bu Irma. Iya, siap Mas Astrofi. Pasti ketika RDP nanti dengan Kementerian Kesehatan, karena Komisi 9 kan mitranya Kementerian Kesehatan, kita juga akan segera memanggil Satgas Covid
COVID juga sih sebenarnya dalam panja vaksinasi. Jadi mungkin Tapi kalau tanya ke Panja, tidak tanya ke Satgas tidak mungkin ngaku seperti hanya wawancara ke pihak manapun atau tanya ke pihak manapun tidak akan bisa ngaku. kalau saya pribadi mas, saya nggak penting mereka ngaku atau enggak, mereka harus laksanakan apa yang diperintahkan oleh rakyat, itu aja. Ini baru yang kita tunggu nanti ya. Mungkin rapatnya akan seru kali Bu Irma ya. Insya Allah. Ya, saya janji akan menatap mata Bu Irma nanti waktu. Bu Irma tetap semangat ya Bu Irma ya. Ya, selamat malam Bu Irma Suryani Caniago. Salam. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago. Terima kasih untuk komentar yang kami dapatkan. Kami sapa malam hari ini. Siapa nih pengirimnya? Tidak menyebutkan nama, tapi panjang sekali ya, saya harus bacakan ini. Dear El Sinta, mohon dengan sangat tanyakan ke Bu Irma agar kami jelas katanya. Ini menyoroti soal hotel karantina. Apakah hotel yang ditunjuk sebagai tempat karantina atau isolasi mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk biaya bersih-bersih kamarnya di sewanya? Tidak, jawabnya ya itu include terhadap, karena tidak perlu menunggu jawaban dari Bu Irma, itu sudah kami tahu jawabnya. Tidak. Kemudian jika benar ada subsidi, kenapa harus di hotel? Jawabnya tidak ya, karena tidak ada subsidi. Kemudian jika tidak ada subsidi, bagaimana pihak hotel mensterilkan kamar karantina sesuai dengan tarif normal? Itu ada extra charge-nya sesuai dengan pernyataan yang tadi kami dapatkan langsung dari Sekjen PHRI. Kemudian jika Bu Irma punya petunjuk, mohon diberikan cara bagaimana untuk biaya sterilisasi kamar. Waduh, ini buat di luar konteksnya Bu Irma ya. Tapi nanti kami janji untuk bisa mencarikan jawaban yang tepat dari pertanyaan tadi. Terima kasih atas atensinya. Yang lainnya, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami dalam perbincangan yang menarik berkaitan dengan adanya dugaan mafia karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri. Ada sebuah mobil minibus terbakar di depan McD KBT Duren Sawit Jakarta Timur. Info selengkapnya kami bersama dengan Pak Awing yang saat ini ada di sekitar lokasi. Info dari Anda. Masih terbakar atau sudah berhasil dijinakan apinya ini Pak Awing? Apinya sudah berhasil dijinakan Pak. Syukurlah, syukur. Itu mobil apa Pak? Mobilnya Grand Livina Putih dengan plat nomor B2783. Mohon maaf, 2783 TYD Delta. Tango Yankee Delta ya? Iya. Oke, bagaimana pengendaranya sehat selamat Pak? Pengendaranya selamat sih. Tadi memang kondisinya nggak langsung kebakar besar Pak. Memang kayak percikan api, dia berhenti gitu kan. Kita awal kejadian saya memang nggak tahu karena saya lagi mau melintas, kita lagi ada berhenti. Memang lagi kecil dan dari rumah seberang kita ngambil selang air gitu kan untuk memadamkan. Tapi kita karena musuh mobil pasti sudah. Jangan ya, kalau pakai selang air bisa bahaya nanti. Makanya tadi koordinasi coba cari apa sambil yang lain berlari cari ke McD dan Burger King kan di sini karena ada tapi didapatkan di McD. dapat kabar dari McD. Oh, makanya ya bisa langsung bisa dipadamkan karena ada bantuan apa dari McD. Karena kalau dari pakai air dari tadi itu tidak ada. Iya, yang ada malah bisa tambah gede nanti Pak kalau kena air Pak. Betul, tambah besar. Iya, berarti berapa persentase kira-kira yang terbakar Pak atau posisi sudah segimana dan berhasil dipadamkan itu Pak? Ya. Berapa banyak bagian dari mobil yang terbakar tadi Pak? Karena sudah berhasil dipadamkan. Bagiannya sih bagian dari kap mesin dalam kap mesin sama bagian bodi depan aja. Di depan ya? Sekitarnya kalau dari persentase sekitar 20-30% nih Kak. Jadi nggak lama ya Pak ya, ini kami bayangkan kebakarannya nggak lama ya? Karena aku baru dapat apar gitu Pak. Iya, syukurnya itu. Jadi kalau berhenti dekat-dekat daerah yang bisa saja punya apar, misalnya ya itu pertokoan modern gitu ya, atau perkantoran biasanya pasti punya apar tuh di satpamnya. Tadi sebelum saya datang, memang mereka seperti saya kita cari beli-beli ini ada McD, ada burger, coba lari sebentar gitu kan. Iya. Wah ini berarti pintar-pintar nih warganya Pak Awing, terlatih nih Pak Awing. Ya. Sudah terlatih cara buka apar ya? Gimana? Sudah terlatih cara buka apar ya kayaknya Pak Awing nih. Iya. Syukur, jadi bisa sangat membantu. Nggak perlu ibaratnya biasanya orang gemeteran gitu loh Pak ya, kaget takut dan sebagainya. Iya, karena kalau itu kan susah pasti kalau orang terus pakai air. Iya. Macet nggak KBT Pak, terutama yang ke arah Kota Bekasi ini? Terus gimana? Macet nggak? Halo Pak Awing, macet nggak? Halo Pak Awing, macet nggak sekarang macet? Jalan sekarang mulai di jalan
lancar lagi. Tadi kita memang tutup kan, Ya. kondisi lagi kita pemadaman teman. Sekarang udah selesai dan lancar ya. Sudah lancar sih ya. Syukurlah. Walaupun masih ya pemadam kebakaran pun udah hadir di sini juga. Ya. Ada apa? Dari Kamtibmas juga udah hadir, ada Babinsa. Amin. Kami harus ucapkan terima kasih ke Pak Awing yang begitu sigap membantu yang lainnya. Pak Awing, terima kasih tetap dari pahlawannya Pak Awing ya. Ya. Selamat malam Pak Awing, tetap semangat Pak Awing. Ya. Ada satu unit minibus terbakar di depan McD KBT Kanal Banjir Timur di Duren Sawit, Jakarta Timur. Beruntung langsung dipadamkan oleh orang yang tahu cara memadamkannya, karena di depan lokasi di mana mobil berhenti tadi yang terbakar adalah gerai McD, sehingga minta bantuan dipinjamkan apar dari McD tersebut sehingga berhasil dipadamkan. Kira-kira 30% bagian mobil depannya atau di kap depannya yang terbakar, dan saat ini dipastikan pemilik mobil dalam keadaan sehat tanpa terluka sedikit pun. Info dari Anda. Telepon 021 586 9000, WhatsApp 081 180 6543, dan Twitter @Radio-El-Shinta. Laga lanjutan Liga 1 antara Bayangkara FC melawan Barito Putra untuk sementara unggul 1-0 Bayangkara FC yang dilaksanakan malam hari ini di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Provinsi Bali. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ko Sulistiono. Pertandingan Liga 1 Indonesia. Eko, Baik pendengar, keselamatan Barito Putra sementara unggul 1-0 atas lawannya Bayangkara FC. Gol pembuka kemenangan Barito Putra kita pemain nomor punggung 13 Bayu Pradana Adrian Mompo pada menit ke-58 babak kedua. Gol Barito Putra tercipta berawal dari serangan balik. 4 lumpur dari pemain Barito Putra dapat dimanfaatkan menjadi gol oleh Bayu Pradana Adrian Mompo yang juga merupakan kapten ke-11 Barito Putra. Pantauan kita secara keseluruhan tempo jalannya pertandingan babak kedua lebih meningkat jika dibandingkan babak pertama, dan agak terganggu akibat hujan yang sempat mengguyur lapangan Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali sehingga membuat lapangan terasa licin. Sementara itu Bayangkara FC secara keseluruhan sebenarnya lebih mendominasi dalam hal penguasaan bola, namun justru lawannya Barito Putra yang lebih banyak bermain bertahan justru mampu mencetak gol melalui serangan balik. Sebagai informasi pendengar, Bayangkara FC yang dalam pertandingan kali ini bertindak sebagai tuan rumah terlihat mengenakan kostum warna kuning emas, dan lawannya Barito Putra yang dalam pertandingan kali ini bertindak sebagai tim tamu terlihat mengenakan kostum warna hitam-hitam. Sementara itu pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan malam ini antara Bayangkara FC melawan Barito Putra adalah Torik Al-Katiri asal Jawa Barat. Pantauan LCK pertandingan antara Bayangkara FC melawan Barito Putra malam ini tetap digelar tanpa penonton yang berlangsung di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali. Sementara itu dapat kami sampaikan mengenai kondisi cuaca saat ini di sekitar kawasan Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali terpantau mendung atau berawan setelah sebelumnya sempat diguyur hujan. Demikian pendengar laporan Eko Sulistiono langsung dari Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali. Kembali ke Anda, Mas Robi. Bayangkara FC unggul sementara 1-0 atas Barito Putra dalam laga lanjutan Liga.